Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1 Evi Asna dengan NIM 205221008. Yang kedua yaitu saya sendiri, Dian Ayuno Valinda dengan NIM 205221024. Dan yang terakhir, Dinda Sevi Adila dengan NIM 205221032. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai 4 imam mazhab. Yang pertama yaitu pengertian mazhab. Secara bahasa, mazhab berasal dari kata sikhat atau masdar atau kata sifat dan isim makan yang menunjukkan tempat, yang diambil dari fi'il madi zahaba yang berarti pergi. Bisa juga berarti al-ra'yu yang artinya yaitu pendapat. Menurut istilah, pengertian mazhab dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu, mazhab adalah jalan pikiran atau metode yang ditempuh oleh seorang imam mujtahid dalam menetapkan hukum atau peristiwa berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang kedua yaitu, mazhab adalah fatwa atau pendapat seorang imam mujtahid tentang hukum suatu peristiwa yang diambil dari Al-Quran dan hadis. Jadi, kesimpulannya, mazhab adalah pokok pikiran atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau mengistinbatkan hukum Islam. Selanjutnya yaitu imam mazhab. Di sini, imam mazhab dibagi menjadi 4. Yang pertama, Imam Hanafi atau mazhab Hanafi. Yang kedua, Imam Maliki atau mazhab Maliki. Yang ketiga, Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'i. Dan yang keempat, Imam Hambali atau mazhab Hambali. Baik, saya Dinda Sevi Adila dengan NIM 205221032 akan melanjutkan penyampaian materi. Imam mazhab yang pertama yaitu Imam Hanafi, yakni pada kurun waktu 80 hingga 150 Hijriah atau 696 hingga 767 Masehi. Biografi Imam Hanafi. Imam Hanafi memiliki nama lengkap An-Nu'man bin Sabit bin Zudha bin Mahmuni Taimilah bin Salabah. Beliau dilahirkan pada tahun 80 Hijriah. Beliau termasuk tabi'in atau orang-orang yang mengikuti tabi'in. Beliau merupakan orang Persia yang menetap di Kufah. Imam Abu Hanifah meninggal pada bulan Rajab tahun 150 Hijriah, yaitu ketika saat beliau sedang sholat. Pemikiran Imam Hanafi. Imam Hanafi memiliki beberapa kelebihan dari pemikirannya. Yang pertama, beliau sangat rasional, mementingkan maslahat dan manfaat. Yang kedua, pemikirannya lebih mudah dipahami daripada mazhab lainnya. Yang ketiga, beliau lebih liberal sikapnya terhadap zimis atau warga negara non-muslim. Selanjutnya, metode istinbat hukum yang digunakan Imam Hanafi antara lain Al-Quran, Sunnah, Fatwa Sahabat, Qiyas, dan Ihtisan. Kemudian, kitab yang langsung dinisbatkan kepada Abu Hanifah adalah Fiqh Al-Akbar, Al-Alim, Wal-Muta'alim, dan Musnad. Imam mazhab yang kedua yaitu Imam Maliki, yakni pada kurun waktu 93 hingga 173 Hijriah atau 711 hingga 796 Masehi. Biografi Imam Maliki. Imam Maliki memiliki nama lengkap Malik bin Anas bin Amr. Abu Hanifah 13 tahun lebih tua darinya. Imam Malik dilahirkan di Madinah. Beliau meninggal di Madinah juga pada tahun 173 Hijriah. Kemudian pemikiran Imam Maliki. Imam Maliki dikenal sebagai seorang imam mazhab yang soleh, sangat sabar, ikhlas dalam berbuat, mempunyai daya ingat dan hafalan yang kuat, serta kokoh pendiriannya. Beliau ahli dalam ilmu fikih dan hadis yang diterimanya dari guru-gurunya di Madinah. Selanjutnya, metode istinbat hukum yang digunakan Imam Maliki antara lain Al-Quran, Sunnah, Amal Ahli Madinah, Fatwa Sahabat, Qiyas, serta Maslahah Mursalah. Amal Ahli Madinah ini merupakan dasar pengambilan hukumnya yang berbeda dengan mazhab lainnya. Kitab yang dinisbatkan pada Imam Malik adalah Kitab Muwatta.
yang merupakan kitab hadis tetapi juga sekaligus kitab fikih. Baik, saya Evi Azana dengan NIM 205221008 akan melanjutkan presentasi dari anggota sebelumnya. Yang ketiga, Imam Syafi'i dari tahun 150 sampai 204 Hijriah atau 767 sampai 822 Masehi. Biografi. Imam Syafi'i memiliki nama lengkap Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Asy-Syaib bin Ubaid Yazid bin Hashim bin Murhalib bin Abdul Munaf. Beliau termasuk suku Quraisy, dilahirkan di Gaza, salah satu kota Palestina pada tahun 150 Hijriah. Pemikiran. Bagi Imam Syafi'i, ibadah itu harus membawa kepuasan dan ketenangan dalam hati. Untuk itu, ia diperlukan kehati-hatian. Inilah yang menyebabkan konsep ikhtiyat atau kehati-hatian mewarnai pemikirannya. Imam Syafi'i menyebut Al-Quran dan As-Sunnah adalah sebagai dua dasar atau sumber dalam menerapkan ijma' dan qiyas sebagai dasar atau sumber pembantunya. Kitab Ar-Risalah yang disusunnya menjadi kitab rujukan para ulama-ulama. Kitab ini disusun berkaitan dengan kaidah usul fikih yang di dalamnya diterangkan mengenai pokok-pokok pegangan Imam Syafi'i dalam mengistinbatkan suatu hukum. Yang keempat, Imam Hambali dari tahun 164 sampai 241 Hijriah. Biografi Imam Hambali. Imam Hambali memiliki nama lengkap Ahmad bin Muhammad bin Hambali. Beliau dilahirkan pada bulan Rabiul Awal tahun 164 Hijriah dan wafat pada usia 77 tahun, tepatnya pada tahun 241 Hijriah atau 885 Masehi di Baghdad. Pemikiran Imam Hambali. Beliau memiliki daya ingat yang kuat, sabar, ulet, memiliki keinginan yang kuat dan teguh dalam pendirian. Metode istinbat hukum yang digunakan Imam Hambali antara lain Al-Quran, Sunnah, Fatwa Sahabat, Al-Hadis, Al-Mursal, dan Al-Hadis Dhaif, serta Qiyas. Kitabnya yang termasyhur adalah Al-Musnad yang mana beliau menghimpun di dalamnya banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang dimuatnya sebanyak 40.000 hadis dari 700.000 hadis. Selanjutnya yaitu pentingnya bermazhab kepada 4 imam ini. Secara kodrati, manusia dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu ada yang alim atau pintar dan cerdas, serta ahli dalam bidang tertentu, dan ada juga yang awam atau yang kurang mengerti dan memahami suatu permasalahan. Sudah menjadi keharusan bagi yang tidak paham untuk mencari tahu kepada orang yang lebih paham. Nah, melalui mazhab, dengan mudah umat Muslim dapat lebih memahami hukum-hukum yang berlaku dalam agama Islam yang mencakup berbagai hal. Sesungguhnya, mengikuti keempat mazhab ini, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, mengandung kemaslahatan yang besar dan meninggalkan seluruhnya yang membawa resiko kerusakan yang fatal. Umat Islam telah sepakat bulat untuk mengacu dan menjadikan ulama salaf sebagai pedoman dalam mengetahui, memahami, dan mengamalkan syariat Islam secara benar. Tidak ada satu mazhab pun di akhir zaman ini yang memenuhi syarat selain keempat mazhab ini. Sekian materi yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.